and an orange glow. Film diawali dengan berbagai macam pemberitaan televisi tentang jatuhnya meteor yang jatuh di Hamburg, Jerman. Media menyebutkan bahwa meteor tersebut membawa alien yang menyerang manusia. Setelah 5 tahun selepas jatuhnya meteor di Hamburg, para alien tersebut sudah berhasil menguasai sebagian besar daratan Eropa. Mereka menyebut alien tersebut sebagai mimik, karena para alien tersebut mampu meniru atau bahkan mengetahui rencana serangan manusia. Sebuah berita mengatakan untuk pertama kalinya manusia bisa memenangkan pertarungan melawan alien di Verdun meskipun mengorbankan banyak nyawa prajurit. Dalam siaran berita menyebutkan sosok wanita bernama Rita Frataski yang mampu membunuh ratusan mimik dalam pertempuran di Verdun. Dalam pertempuran ini, 17 negara bergabung dalam satuan unit yang bernama Unit Defense Force. Kemudian latar berpindah di London, Inggris. Terlihat sebuah helikopter melintasi London. Di dalamnya terdapat seorang perwira yang sedang tidur, namun segera terbangun setelah menyadari telah sampai di tempat tujuan. Pria itu bernama Mayor William Gage, seorang perwira militer Amerika. Sesampainya di Whitehall, yaitu markas besar satuan khusus Unit Defense Force, Gage langsung menemui Jenderal Brickman. Jenderal Brickman menjelaskan bahwa mereka akan melaksanakan sebuah operasi militer yang dinamai Operasi Penghancuran yang berlokasi di pantai Perancis. Operasi ini akan menyertakan banyak prajurit yang terlibat di dalamnya, upaya membasmi para alien yang menginvasi bumi. Brickman mengirim Gage di garis depan operasi penghancur besok. Namun Gage menolak karena dia menjelaskan kalau dirinya tidak pernah bertempur di garis depan, karena dirinya hanya bertugas di depan media dan tak pernah terjun ke medan peperangan. Saat akan meninggalkan ruangan, Gage mengatakan kalau dia sudah terbiasa bicara di depan publik. Dia mengancam akan mengambing hitamkan Brickman. Apalagi dalam operasi penghancuran itu jatuh banyak korban. Excuse me, General. Saat keluar ruangan, Brickman langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap Gage. Kemudian Gage terlihat disetrum oleh tentara Brickman dan Gage pun pingsan. Saat siuman, Gage sudah berada di pangkalan militer. Ia disambut oleh Sarsan Kepala Farrell. Saat pertama bertemu, Gage mengaku sebagai perwira militer Amerika. Namun Farrell terlihat biasa saja. Gage meminta diantar untuk mencari tempat untuk menelpon, bermaksud menelpon ke atasannya. Tapi Farrell malah mengantar Gage ke barak para prajurit. Lalu Farrell mengeluarkan surat perintah yang mengatakan kalau Gage hanyalah seorang desertir yang ditangkap karena mengaku perwira. Dan di dalam surat tertera Gage dilarang menelpon karena akan membahayakan operasi militer. Di dalam barak, Gage dikenalkan dengan Squad G. Saat diperkenalkan Gage kepada mereka, Farrell memergoki Squad G sedang bermain kartu. Farrell pun menyuruh mereka memakan kartu itu. Pagi harinya, para tentara bersiap menuju medan pertempuran. Para prajurit pun memakai pakaian tempur mereka, tak terkecuali Gage yang dibantu oleh seorang memakai baju tempurnya. Dia terlihat kebingungan karena pertama kali memakai baju tempur. Terlihat salah satu anggota Squad G bernama Kimmel memakai baju tempur tanpa menggunakan sempak. Gage terlihat cemas. Dia mengatakan baru pertama kali memakai baju tempur dan takut melukai seseorang. Para pasukan pun berjalan untuk menuju pesawat. Private Cage. What, all day? Masuklah mereka ke dalam pesawat dan menuju ke medan pertempuran. Terlihat pesawat yang mengangkut prajurit berangkat ke pantai Perancis, tempat operasi penghancuran itu berlangsung. Di dalam pesawat, Farrell memberikan pidato menguatkan mental para prajurit. Gage sampai saat itu belum mampu membuka pengaman baju tempurnya. Gage mencoba bertanya tetapi tidak ada yang menjawabnya. Di saat Farrell sedang berbicara, tidak disangka pesawat yang ditumpanginya terkena tembakan alien. Semua prajurit dipaksa turun dari pesawat secara darurat. Sesampainya di bawah, situasi sudah semakin chaos orak-aruan. Di saat itu, Gage bertemu dengan Rita Frataski, sang prajurit yang mampu membunuh ratusan mimik di pertempuran sebelumnya.
Gage melihat Rita bertempur melawan Mimik sendirian, dan kemudian Rita melihat mendekati Gage. Namun sesaat kemudian Rita terkena tembakan alien dan tewas. Gage bertemu dengan Farrell dan Squad G. Mereka kebingungan karena operasi tersebut seolah sudah diketahui oleh para Mimik sebelumnya. Terlihat para tentara tak berdaya menghadapi para alien itu. Para tentara dibantai di sana. Sementara itu, Gage masih belum tahu cara membuka sistem keamanan baju tempurnya. Seorang anggota Squad G mendeteksi kedatangan Mimik menuju ke arah mereka. Gage melihat seekor Mimik keluar dari tanah di dekat mereka. Seluruh skuad terlihat dibantai oleh Mimik itu. Di sini, Gage akhirnya mampu menonaktifkan sistem keamanan bajunya dan bisa menembakkan senjata yang ada di tangannya. Gage menembaki Mimik itu dan Mimik itu akhirnya mampu ditumbangkan. Kemudian di dekatnya datang seekor Mimik lagi, namun kali ini berbeda bentuknya. Mimik ini berukuran lebih besar dan berwarna biru. Tapi Gage mampu mengalahkan Mimik tersebut dengan cara meledakkannya. Namun Gage sempat terkontaminasi dengan darah Mimik biru dan Gage pun mati. Tiba-tiba dia terbangun lagi, mengulang di saat siuman saat pertama kali berada di pangkalan militer hetero. Semuanya terjadi sama persis seperti sebelumnya. Bahkan saat Farrell menemui Gage, masih hafal kata-kata yang diucapkan oleh Farrell. Gage terlihat kebingungan, bahkan saat Rita saat akan terkena tembakan alien. Namun sialnya kali ini malah Gage yang terkena tembakan. Terlihat keluar Mimik dari dalam tanah dan langsung membunuh Gage. Kemudian terjadi lagi waktu berputar kembali saat Gage siuman di pangkalan militer. Kali ini Gage mencoba menjelaskan kepada Farrell dan menyebutkan semua yang dia ketahui tentang Farrell sebelumnya, dan mengatakan kalau operasi penghancuran adalah operasi bunuh diri. Semua pasukan akan tewas di sana, namun Gage malah diseret masuk ke dalam barak. Saat di dalam barak, Gage bertemu dengan Squad G. Gage pun menjelaskan kalau seharusnya dia dan Squad G tidak pernah bertemu sebelumnya. Namun Gage bisa hafal nama mereka satu persatu. Bahkan Gage menunjukkan kartu rementi di atas kasur. Namun ocehan Gage berujung mulutnya diperban saat di atas pesawat. Setelah turun, Gage mencoba menolong Kimmel yang akan tertimpa pesawat. Namun kali ini malah Gage sendiri yang tertimpa pesawat, dan kembali lagi setiap Gage mati, dia akan bangun lagi di hari sebelumnya saat siuman di pangkalan militer Hedro. Besoknya di medan pertempuran, Gage berhasil menyelamatkan Kimmel dari timpaan pesawat. Gage beralih bermaksud bertemu dengan Rita, namun Gage mati ditabrak oleh mobil. Kembali lagi Gage bangun di hari sebelumnya di pangkalan militer dan kembali bertempur. Kali ini Gage bisa menemui Rita. Gage terlihat mengetahui letak Mimik yang akan menyerang mereka. Berarti Gage sudah mencoba berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya menemui Rita. Rita memperhatikan Gage yang bisa memprediksi kedatangan Mimik yang akan menyerang mereka. Kemudian Rita menjatuhkan senjatanya dan menyuruh Gage menemuinya saat Gage terbangun nanti. Ini maksudnya kalau Gage mati, dia akan terbangun lagi di hari sebelumnya. Begitu terus berulang dan Rita terlihat sudah paham dengan kondisi Gage. Kemudian pesan Gage ke suatu tempat.
Rita mengatakan kalau jangan bicara dengan orang lain mengenai keanehan yang dialami oleh Gage, karena hanya akan berujung di rumah sakit jiwa atau di bedah untuk penelitian. Rita menanyakan kepada Gage apakah saat pertama kali mati dia membunuh seekor mimik ukuran lebih besar dan berwarna biru dan tersiram darah mimik itu. Rita mengetahui karena dulu Rita punya kemampuan itu, namun sekarang kemampuan itu sudah hilang. Kemudian Rita mengajak Gage menemui seseorang. Itu adalah Dr. Carter, seorang ahli fisika, partikel, dan mikrobiologi. Carter, orang yang dipercaya oleh Rita dan paham akan kondisi Gage saat ini. Carter menjelaskan kalau para mimik merupakan satu kesatuan organisme. Kemudian Carter menunjukkan mimik besar berwarna biru yang dibunuh oleh Gage. Mimik itu disebut alpha, mimik yang sangat langka berjumlah hanya 1 banding 6 juta mimik biasa. Lalu Carter menunjukkan lagi Omega, pusat para mimik. Omega mampu mengendalikan waktu. Jadi di saat Alpha mati, Omega akan mengulang hari sebelumnya dan mengingat semua kejadian di kehidupan sebelumnya. Lalu Rita menceritakan sebab mereka bisa menang di pertempuran Verdun sebelumnya, karena para mimik sengaja mengalah agar saat operasi penghancuran saat ini manusia mengarahkan seluruh pasukannya di Perancis. Dan karena Omega bisa membaca masa depan, mereka akan dengan mudah membantai pasukan yang ada di sana. Namun Gage akan ingat kejadian yang telah dialami. Rita meminta bantuan Gage untuk menghancurkan Omega dengan cara mati berkali-kali sampai Omega dihancurkan, karena Omega yang menyadari kemampuan telah dicuri akan mencari Gage. Saat Omega menemukan lokasi Gage, nanti kita akan melihat penampakan bayangan lokasi Omega. Nanti setelah Gage mendapatkan penglihatan lokasi Omega, Rita meminta diantar ke sana dan akan menghancurkan si Omega ini. Even now, it's mentally searching to find. But if that's true, how did you win at Verdun? Psych ward. Dissection. Showed me it was at Verdun. I could see it. You're gonna get me there. Kemudian Rita melatih Gage untuk bertempur. Saat sedang berlatih, Gage terkena serangan robot latihan dan terluka. Rita mengatakan kalau terluka di peperangan mending mati sekalian, nanti waktu akan berputar kembali. Rita bercerita dulu dia terakhir kali memiliki kemampuan itu. Dia ditabrak dan terluka, kemudian dibawa ke rumah sakit dan diberi 3 kantong darah, lalu kekuatannya hilang. Saat itu juga Rita kemudian mengeluarkan pistol dan langsung menembak Gage. This is the only rule. Gage mengulang kembali menemui Rita menjelaskan dari awal dan berlatih dengan Rita. Kemudian Gage kembali terluka dan Rita kembali menembak Gage. Gitu seterusnya berulang-ulang sehingga suatu saat Gage melihat penampakan Omega di suatu dam yang terletak di Jerman sebelum kembali siuman dan mengulang waktu. Gage kemudian menemui Rita dan Dr. Carter. Gage menjelaskan dari awal hingga ia melihat penampakan Omega di sebuah bendungan di Jerman. Kemudian Rita menyuruh Gage mencari agar bisa keluar dari peperangan di pantai keesokan harinya untuk bisa menuju dam itu dan membunuh Omega. Keesokan harinya di medan peperangan, Gage dan Rita mencari cara agar bisa keluar di medan perang. Percobaan pertama keduanya langsung tewas. Waktu berulang kembali. Percobaan berikutnya keduanya tewas lagi. Terus berulang kalau Gage sampai tewas semuanya berulang kembali. Gage sampai hafal letak di mana mimik akan muncul dan membuat peta munculnya mimik dan mengatur strategi dengan Rita. Dan tetap saja hal itu tidaklah mudah. Gage tetap mati berkali-kali, mungkin sudah ratusan kali mereka coba dan gagal terus. Namun hanya Gage yang mengingat semua kejadian itu karena dia memiliki kemampuan mengendalikan waktu. Gage ingat berkali-kali dia melihat Rita mati di sampingnya. Pada pengulangan kali ini, Gage memutuskan kabur dari pangkalan militer menuju kota London dan menuju ke sebuah bar. Beberapa saat di bar, listrik padam, terdengar kekacauan dan suara ledakan. Kemudian Gage berdiri di atas jembatan. Di saat itu juga ratusan mimik datang menyerang London dan tentu saja menyerang dirinya dan tewas berulang kembali. Kali ini skill bertarung Gage sudah sangat luar biasa. Carter sudah menemukan dam lokasi Omega yang ada di penglihatan Gage. Dalam percobaan berikutnya, akhirnya Gage dan Rita berhasil meninggalkan pantai tempat peperangan. Kemudian mereka melihat banyak kendaraan. Gage mengarahkan Rita untuk mengambil SUV yang ada di cave-nya, karena hanya mobil itu yang belum dicoba. Di kehidupan sebelumnya, Gage pernah mencoba semuanya namun gagal. Mereka berhasil meninggalkan pantai menggunakan SUV itu. Di perjalanan mereka sempat diserang oleh mimik, namun mereka bisa lolos. About the time you
Di perjalanan, bensin mobil kosong. Mereka pun berjalan menuju ke sebuah rumah. Kemudian Rita menemukan helikopter yang terparkir di depan rumah. Rita bersikeras ingin menaiki helikopter itu, namun tidak dengan Gage. Dia menolak saat melihat Rita terlihat kesakitan. Saat diperiksa, benar saja Rita terluka di pundaknya. Gage kemudian mengobatinya. Kemudian Rita sadar kalau Gage sudah pernah sampai di rumah itu di kehidupan sebelumnya. Benar saja, Gage memegang kunci helikopter. Rita pun merebut dan segera menuju ke helikopter. Gage berusaha mencegahnya dan mengatakan setiap kali Rita naik helikopter itu, Rita pasti akan mati. Karena mereka kehabisan amunisi dan baterai di baju tempur sudah habis, namun Rita tetap bersikeras menaiki helikopter itu. Gage berusaha mencegah, namun Rita tetap menyalakan helikopternya. Benar saja, tak butuh waktu lama, para mimik berdatangan menyerang helikopter. Dan helikopter itu pun jatuh menewaskan Rita. Kemudian para mimik datang dan sudah pasti Gage juga tewas. Dan waktu berputar kembali. Kali ini Gage memutuskan untuk pergi sendiri, tidak memberitahu Rita. Seperti biasa, dan Carter. Kelihatannya tentang Omega di dalam dam hanyalah jebakan. Mimik bisa saja membunuh Gage di dam itu, namun mereka hanya mengincar darah Gage. Mereka ingin kekuatan ia kembali. Rita teringat akan alat yang pernah dikembangkan Carter, yaitu sebuah transporter. Alat itu jika ditancapkan ke Alpha akan terhubung ke Omega. Namun alat itu sekarang disita di markas besar militer. Singkatnya, Gage dan Rita sampai di sana. Mereka masuk ke kantor Jenderal Bridgman. Dalam beberapa kali percobaan, pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan alat transporter itu. Mereka kabur mengendarai mobil, lalu Gage menancapkan alat itu di kakinya dan langsung melihat penampakan Omega. Dia berada di Museum Louvre, Paris. Namun di saat pelarian dari markas militer, Gage ditembak di kakinya. Mobil yang mereka kendarai dihentikan oleh salah satu pasukan. Rita dan Gage pun pingsan. Lalu Gage siuman di ranjang rumah sakit. Dia melihat beberapa kantung darah mengalir ke tubuhnya, seperti cerita Rita sebelumnya. Kemampuan Gage akhirnya hilang karena darahnya telah tergantikan. Rita menemui Gage yang terbaring di atas ranjang dan terikat. Rita bermaksud membunuh Gage agar bisa diulang kembali. Namun Gage mencegahnya dan mengatakan kalau kemampuannya telah hilang akibat transfusi darah. Kalau mati dia tidak bisa mengulang hari lagi. Sadar waktu mereka tinggal sedikit dan harus membunuh Omega sebelum terlambat, Gage dan Rita memutuskan mengajak Squad G. Gage menjelaskan apa yang telah dialami, ditambah dengan adanya Rita. Squad G bersedia membantu Gage dan Rita menghancurkan Omega. Namun kali ini Gage sudah kehilangan kekuatannya. Berangkatlah mereka ke Paris malam itu juga. Benar saja, hampir sedikit lagi sampai di museum, pesawat mereka sudah ditembaki oleh para mimik. Pesawat mereka terpaksa mendarat darurat. Dengan sisa prajurit yang ada, banyak yang pesimis bisa mencapai museum. Lalu Gage mempunyai ide menyalakan pesawat yang rusak tadi. Meskipun tidak mampu terbang, setidaknya bisa mengantar mereka menuju museum. Baru saja dinyalakan, terlihat banyak mimik berlarian ke arah mereka. Dengan berusaha keras, akhirnya pesawat sanggup mencapai museum dan hanya menyisakan Gage dan Rita yang selamat. Mereka pun masuk ke celah dalam museum tempat Gage melihat Omega. Rita sempat meledakkan celah di atasnya dan menutup akses masuk bagi para mimik. Di dalam celah, tiba-tiba muncul Alpha. Kemudian Rita menyerahkan granat kepada Gage. Rita akan menghalau Alpha dan Gage menghancurkan Omega. Rita pun berlari mengalihkan perhatian. Alpha dan Gage berlari menuju lubang tempat Omega bersembunyi. Alpha berhasil mengajar Rita dan membunuhnya. Kemudian Gage langsung terjun menuju lubang berisi air tempat Omega bersembunyi. Benar saja, di sana terlihat Omega bersarang. Saat Gage hampir mendekati Omega, Alpha berhasil meraih Gage dan langsung menusuk Gage dari belakang. Namun Gage sempat melepaskan granatnya. Karena hal itu, Omega pun meledak.
Dengan melandainya Omega, maka para mimik lain di luar sana ikut mati karena pada dasarnya mereka adalah satu organisme. Kemudian terlihat kalau Gage kembali terkontaminasi oleh darah alien. Kali ini terkontaminasi oleh darah Omega, dan benar saja, setelah Gage mati, dia terbangun di dalam helikopter yang membawa dirinya saat pertama kali menuju London. Kemudian Gage melihat siaran pers yang memperlihatkan Jenderal Khan mengumumkan kemenangan setelah terdeteksi gelombang energi di Paris yang mengakibatkan para mimik dapat dibasmi tanpa perlawanan. Film diakhiri di mana Gage bertemu lagi dengan Squadji dan Rita. Film pun berakhir.